Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya dan sehat. Nah, eh, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nomor 1 Mbak Elsa, Hadir, Bu. Mbak Laras, Hadir, Bu. Mbak Diah Tafana, Hadir, Bu. Mbak Arlina Putri. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu dari anak-anak. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Laras boleh memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah join Google Classroom-nya di kelas Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak kita buka Google Classroom-nya dulu ya. Nah, di sini Ibu akan share screen. Materi kali ini mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, ini mengenai wujud benda dan juga gerak manipulatif dan penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama, anak-anak membuka bagian apresepsi terlebih dahulu ya, dan anak-anak mengerjakannya. Apakah semuanya sudah membuka Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang anak-anak kerjakan itu ya, apresepsi yang terdapat pada Google Classroom. Ini baru 2 yang mengerjakan, yang lain yuk dikerjakan ya. Nah, iya benar bahwa wujud benda itu terdiri dari 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian, anak-anak kembali ke Google Classroom lagi ya. Ibu akan membuka materi mengenai kelas 3, tema 3, subtema 2 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Coba untuk Mbak Laras membacakan judul materi yang akan kita pelajari. Baik, Bu. Wujud benda. Ya, kita akan mempelajari mengenai wujud benda. Nah, tadi udah pada tahu kan, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui mengenai arti lambang Garuda Pancasila pada sila yang kedua. Nah, selain itu, siswa juga mempelajari mengenai perubahan wujud benda dan massa dan berat benda. Selain itu, siswa juga dapat mempelajari mengenai kombinasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha setelah mengamati video. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 jenis wujud benda, massa, berat, dan volume, gerak dasar manipulatif, dan juga tolong-menolong. Nah, kedua benda di atas merupakan benda padat. Adakah yang bisa menjelaskan maksud dari gambar di atas? Adakah perbedaan antara kedua bola di atas?
Ada yang mau berpendapat? Saya. Iya. Yang bola warna oranye itu masanya lebih besar. Jadi berat sebelah ke kanan. Ya, benar. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu apakah massa dan berat itu berbeda? Anak-anak, bahwa massa dan berat itu berbeda ya. Massa itu adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa suatu benda itu memiliki nilai yang tetap atau sama, walaupun itu baik di bawah kursi, di atas meja, itu massanya akan tetap sama. Namun, apabila berat merupakan ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan gravitasi. Jadi suatu berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, dari ketiga bola di sini, manakah bola yang memiliki massa paling berat? Bagaimana dengan volume ketiga bola tersebut? Dan manakah bola yang volumenya paling besar? Adakah yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Yang bola basket. Ya, benar sekali. Yeay. Tepuk tangan, teman-teman. Kita juga akan mempelajari mengenai gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badannya dengan menggunakan objek. Contohnya itu seperti menendang, mendorong, memukul, memantul, seperti itu. Nah, selain itu kita juga mempelajari mengenai sila kedua Pancasila. Pengaplikasiannya itu salah satunya adalah mengenai tolong-menolong. Nah, setelah kita belajar tentang materi pada pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menuju ke Google Classroom-nya untuk mengerjakan kuis interaktif kelompok. Namun, sebelum itu, Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok kecil ya. Di sini, Ibu Guru menggunakan aplikasi ini. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Laras dengan Mbak Diah. Kelompok 2 ada Mbak Arlina dan juga Mbak Elsa. Anak-anak Ibu minta untuk membuka classroom-nya dan mengerjakan kuis interaktif kelompok. Di sini ada keterangannya bahwa kelompok 1 mengerjakan pada slide 1 dan kelompok 2 mengerjakan slide 2. Cara mengerjakannya itu di pojok kiri ada pena. Nah, anak-anak dapat menjodohkan pasangannya yang benar. Apakah bisa dipahami? Ya. Ayo untuk kelompok 1 bisa mulai dikerjakan ya. Ya. Nah, semuanya sudah mengerjakan ya. Selanjutnya, setelah mengerjakan kuis interaktif, anak-anak dapat mengerjakan mengenai diskusi kelompok. Dibuka Google Classroom-nya lagi, bahwa di sini kita berkelompok lagi, bahwa kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Laras dan Mbak Diah mengerjakan mengenai benda padat, dan kelompok 2 yang terdiri dari Mbak Elsa dan Mbak Arlina mengerjakan mengenai benda cair. Langsung dikerjakan di kolomnya saja ya. Kan sudah ada keterangan bahwa kelompok 1 itu mengenai benda padat. Sudah semuanya? Apakah sudah selesai?
Bahas ya bahwa benda padat pada gambar di atas itu ada pisau, wajan, kompor, botol, dan lukisan. Nah, benda cair itu ada minyak, air, kecap, cuka. Untuk benda gas ini dapat dilihat bahwa adanya uap air dari teko ini ya. Setelah kita berdiskusi kelompok, maka kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk ini dikerjakan secara individu. Untuk anak-anak dapat membuka Google Classroom-nya lagi dan mengerjakan secara individu ya. Ini yang sudah join ada Mbak Arlina dan juga Mbak Elsa. Untuk Mbak Laras dan Mbak Dia untuk bisa join ke quiz LKPD-nya ya. Bu, sebentar, sinyalku jelek. Iya, Mbak Laras, tidak apa-apa. LKPD-nya itu dapat dikerjakan kalian memberikan contoh atau menceritakan pengalaman kalian dalam menolong orang lain. Apakah semuanya sudah, anak-anak? Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. untuk kali ini Ibu meminta untuk salah satu dari anak-anak untuk share screen tentang hasil LKPD-nya. Adakah yang mau share screen? Saya. Ya, Sebentar, Bu. Sebentar. Nah, apa sudah ada, Bu? sebentar masih loading di sini. Sudah, Mbak Elsa? Salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah saling tolong-menolong. Ceritakanlah pengalaman pribadimu dalam menolong orang. Saya kemarin membantu teman saya dalam mengedit tugas karena kesusahan dalam mengeditnya. Oke, beri aplaus dulu kepada Mbak Elsa. Nah, yang dilakukan Mbak Elsa itu adalah perbuatan terpuji ya anak-anak, bahwa Mbak Elsa itu membantu temannya dalam mengerjakan tugas karena temannya tidak bisa, jadi kita boleh membantu apabila teman kita membutuhkan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, sebagai bahan evaluasi kita mengerjakan kuis dahulu, yaitu anak-anak dapat membuka di Google-nya yaitu quizzes.com. Apakah semuanya sudah membuka di Google-nya masing-masing, teman-teman, anak-anak? Sudah, Bu. Setelah itu klik yang masukkan kode. Nah, anak-anak masukkan kodenya yaitu 864 8284. Sudah ada Mbak Elsa dan juga Mbak Arlina. Mbak Dia dan Mbak Lara segera bergabung ya. Ibu mulai ya. Nah, sekarang kalian dapat mulai mengerjakan. Ya, aku tak malah ning dhuwur ah.
Apakah sudah selesai dalam mengerjakan? Ya. Kurang satu, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, dari hasil kuisis ini dapat diketahui ya bahwa peringkat 1 ada Mbak Elsa Luciana, peringkat 2 ada Mbak Laras, yang ketiga ada Mbak Diah Tafana, dan yang keempat ada Mbak Arlina Putri. Nah, kita beri aplaus kepada Mbak Elsa Luciana bahwa Mbak Elsa dapat mengerjakan dengan ranking 1. Nah, anak-anak dari pembelajaran kali ini, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak, Bu, sudah paham. Ya, pembelajaran kita hari ini tadi mengenai wujud benda, bahwa wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai gerak manipulatif. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.